Sudah Pak, tapi belum diperbesar ya Pak. Ini? Diklik 2 kali. Ampun? Ya, sama Pak. Baik. Aman. Jadi kawan-kawan ASN milenial yang saya cintai, saya sayangi, negara dan bangsa ini sangat mendambakan Anda menjadi pelayan publik yang berintegritas, melayani dengan tulus, dan pada akhirnya masyarakat menjadi bahagia. Jadi inovasi, kreativitas yang disampaikan oleh arahan Pak Deputi, Pak Baseng tadi, itu adalah saya pikir satu garis bawah yang luar biasa bahwa fungsi kita sebagai ASN itu adalah memberikan pelayanan pada publik yang sebaik-baiknya. Saya kira itu Anda mulia sekali kalau menjalankan itu. Nah, supaya setiap pelayanan itu ada perbaikan dari waktu ke waktu, itu selalu butuh inovasi, butuh kreativitas. Jadi saya tadi senang begitu teman-teman saya tanya tadi di awal tadi, waktu di chat ada yang mengatakan metode berpikir kreatif. Ya, ada kreatif. Ada cara berpikir seperti desainer. Satu kalau nggak salah itu ya. Sehingga sekarang ini pentingnya adalah bagaimana setiap pelayanan publik kepada masyarakat itu betul-betul merupakan kebutuhan dan kemanfaatan yang baik atau yang tinggi bagi masyarakat. Jadi desain thinking adalah proses berpikir ala desainer yang orientasinya, yang tujuannya adalah memenuhi kebutuhan manusia. Human centered method, human centered approach, itu garis besarnya, gitu ya. Nah sekarang apa yang tadi sudah pretest kita, nah sekarang kita mulai dengan problem statement. Kita konkret saja ya. Problem statement itu berbeda dengan research question kalau di dalam akademik ya gitu. Problem statement ya statement. Contoh, jalan tol Cipali ambles lagi, ya kan misalnya. Atau jalan Malangbong di Jawa Barat longsor lagi, gitu ya. Kemudian terjadi bullying dan pelecehan terhadap siswa oleh guru terjadi lagi di beberapa sekolah, misalnya begitu ya. Itu problem statement, ya kan? Nah, kalau research question itu namanya question, berarti ada pertanyaan. Kalau tadi pernyataan, ada pertanyaan. Contoh, mengapa terjadi longsor kembali? Ya kan gitu. Apa faktor-faktor penyebabnya? Bagaimana proses terjadinya longsor? Bagaimana seterusnya 5W1H itu tadi ya, itu adalah research question. Nah, ada kasus dalam sebuah perusahaan, problem statement-nya seperti yang ada di slide Anda. Di suatu perusahaan, katakanlah ini PT XYZ ya, saya contoh di korporasi dulu ya, nanti di ASN ada lagi. Bidang usahanya operation and maintenance, yang beresin kabel-kabel ya, bawah tanah, di atas ya, yang ada tiang-tiang itu, kemudian macam-macam itu, khususnya pada infrastruktur milik PLN, terjadi kecelakaan lagi. Kecelakaan kerja maksudnya. Ya toh? Kalau di konteks birokrasi mungkin terjadinya komplain masyarakat terhadap pelayanan satu kementerian atau pemerintah daerah karena tidak ada kejelasan kapan direspon. Misalnya begitu ya. Muncul komplain-komplain yang terus yang nggak pernah berhenti, misalnya begitu problemnya. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana membuat satu sistem absensi, khususnya kehadiran ya, bagi pekerja operator lapangan yang bertugas untuk pemeliharaan tadi, ya, serta solusinya atas permasalahan distribusi listrik PLN di Jawa itu melalui aplikasi digital. Itu pertanyaannya. Kenapa? Karena terjadinya seperti itu nggak pernah diantisipasi. Ya kan? Koslet lagi, kecelakaan lagi, kesetrum lagi, itu nggak pernah ada solusi yang kreatif yang menghindarkan mereka dari kecelakaan. Sehingga muncul satu pertanyaan dari milenial, anak-anak muda yang kerja di BUMN namanya PLN, kenapa sih pakai cara-caranya kuno? Bisa nggak pakai teknologi hari ini? Ada nggak sistem ya yang membuat mereka hadir tapi tanpa harus membahayakan mereka? Ada nggak alatnya? Ada toolsnya nggak? Kira-kira begitu ya secara teknisnya. Nah, dengan demikian maka muncul yang namanya aplikasi digital ya, mulai dari sebab terjadinya masalah di dalam distribusi listrik,
mulai bagaimana proses maintenance-nya, bagaimana absensinya, itu didigitalisasi oleh teman-teman milenial BUMN ini. Nah, dari situ kemudian idenya diwujudkan dan akhirnya sekarang ada aplikasi yang mirip-mirip seperti kalau di Jakarta itu seperti pasukan Orange gitu ya. Dia kalau absen tuh nggak perlu datang lagi ke kantor, dia cukup di lokasi, dia selfie, dia klik, kemudian itu langsung masuk ke absensi di kantor pusat. Kemudian di situ dia sudah terrecord, misalnya Sony ada di Jalan Tamrin tadi jam 7.30, fotonya ini dia sedang nyapu misalnya. Kalau dia pasukan Orange ya. Kalau dia petugas PLN dia sedang mengecek tiang listrik di depan kantor Kementerian Agama misalnya di Jalan Tamrin. Itu langsung, jadi dia nggak perlu ke kantor lagi. Dia langsung ke lokasi, tapi absennya di lokasi pada jam yang ditentukan oleh organisasi. Nah, lalu muncul ide gagasan itu diwujudkan dalam bentuk aplikasi. Nah, pertanyaan menggelitik lainnya, bedanya inovasi sama kreativitas apa? Gitu ya. Karena waktu, saya tidak akan menanyakan itu pada teman-teman, tapi intinya kreatif itu kreatif dari tidak ada menjadi ada. Kalau inovasi dari yang ada disempurnakan menjadi yang lebih baik lagi. Itu menurut pemahaman saya yang praktis gitu. Jadi creator itu from zero to something atau menjadi dari tidak ada menjadi ada. Itu creator, ya kan? Tapi kalau innovator itu dari yang ada diimprove sehingga muncul yang namanya menurut manajemen mutu namanya continuous improvement. Ya, selalu ada improvement. Nah, proses improve-nya gimana? Kita menggunakan design thinking. Kira-kira begitu ya. Jadi saya boleh ditanya kapan saja. Nah, latar belakangnya saya kira saya nggak akan lama di sini. Intinya bahwa dalam konteks korporasi, organisasi itu harus bersaing. Ya, bersyukur kawan-kawan ada dalam satu lembaga namanya ASN atau kementerian lembaga yang tidak ada persaingan. Karena negara kan mengurusi semua masyarakat. Justru tidak ada persaingan. Kalau ada persaingan jadi aneh kan gitu. Kalau di perusahaan mereka harus bersaing. Nah, persaingan itu kalau tidak dilakukan dengan inovasi atau dengan kreatif, mereka akan musnah atau kalah persaingan. Ya, sehingga agility atau kelincahan organisasi itu penting. Perusahaan itu perlu melakukan inovasi-inovasi itu untuk sustainability. Namun agility juga berlaku untuk kementerian lembaga dan ASN. Kita harus agile, kita harus lentur, lincah, merespon kebutuhan masyarakat. Sekali lagi, kita melayani. Ya, arahan Pak Deputi tadi jelas, melayani, memberikan servis terbaik, bahkan tanpa meminta imbalan apapun. Karena dia sudah digaji oleh negara. Gitu ya. Nah, kalau di tempat lain, di luar tadi arahan Pak Deputi bahwa justru anak-anak milenial itu malah senang masuk ASN. Karena di sana dia ada pelayanan publik. Dia selesai dengan dirinya dan dia mau untuk orang lain, yaitu masyarakat. Dan keren-keren ya, lulusan juga dari university yang top-top di Amerika misalnya. Jadi bahkan dari keluarga-keluarga konglomerat misalnya. Jadi pelayanan publik itu nilainya adalah betul-betul kita mulia ya, kita melayani masyarakat luas. Nah, untuk bisa agile, untuk bisa kita inovasi, ya maka dimunculkan satu budaya, ya, suatu culture. Misalnya kalau saya dulu kerja di satu organisasi di Astra Internasional, dikatakan bahwa dalam satu hari itu kamu boleh nggak ngapa-ngapain, dalam tanda petik ya. Tapi selesai nanti sore, harus ada inovasi satu yang ada di meja saya, maksudnya atasan saya. Tapi kamu mau ngelamun, kamu mau jalan, kamu mau duduk-duduk di warung kopi, kamu mau jalan kemana, terserah. Tapi sore sebelum pulang, misalnya kita pulang jam 5, jam 3, jam 4 sudah di kantor, dengan konsep ide inovasimu apa? Tentunya untuk perusahaan ya waktu itu. Nah sekarang pola itu kan bisa diadopsi ya Pak Dadan dan Bu Rima ya, bahwa ada penugasan dari atasan langsung. Coba kamu sekarang ke lokasi kecamatan ini, desa ini, kamu lihat, kemudian kamu terserah di sana mau ngapain, ya dengan dibekali ilmu pengetahuan dan cara-cara wawancara misalnya. Tapi setelah itu kamu kembali dengan konsep bagaimana memperbaiki pelayanan publik di kecamatan tersebut. Itu juga boleh ya. Itu contohnya.
Nah, oleh karena itu, pendekatan yang hari ini sedang tren di berbagai macam organisasi, khususnya di multinational company, di korporasi yang persaingannya itu betul-betul ketat, seperti di startup company, yang saya tahu adalah ada Ruang Guru, ada Gojek, ada Grab, ada berbagai macam perusahaan lain, termasuk perusahaan-perusahaan konsultan internasional yang ada di Indonesia yang banyak milenialnya, banyak anak-anak muda, itu untuk menghasilkan sebuah jasa atau produk dia menggunakan design thinking. Nah, design thinking sebenarnya adalah prinsip-prinsip atau penerapan cara kerja seorang desainer ya dalam rangka mengatasi atau memecahkan masalah pelanggan. Itu aja poinnya. Apa sih desainer? Ya dikarang dulu, digambar dulu, ya kan? Dirancang, masuk ide-ide, saya maunya pundaknya begini, saya maunya kamarnya begini, saya maunya begini, 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 begini. Kemudian dirancang jadi prototype, ya prototipenya kira-kira di fitting lagi, oke, kayaknya pinggangnya kegedean atau pinggangnya kekecilan, ya, kemudian di fitting, dijahit dengan benar, di fitting lagi, kemudian dipakai lagi, oke, cocok, keren, tiap, oke, dan langsung diselesaikan, finishing, gitu ya. Nah, jadi sejalan dengan yang tadi sampaikan Pak Deputi bahwa melayani itu, maka mestinya ya, setiap kebijakan itu harusnya start dari mengatasi persoalan masyarakat. Bukan top down ya, bukan top down, pokoknya begini, padahal nggak jalan gitu, kebijakan nggak jalan. Tetapi kalau kita bottom up, ya, kemudian kita ideation, masyarakat dilibatkan, ya, kemudian masyarakat juga merasakan dampaknya, maka kebijakan itu betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Nah, salah satu caranya dengan menggunakan design thinking. Design thinking sudah digunakan di berbagai macam perusahaan internasional, contohnya IBM, JW Marriott Hotel, ya, Deutsche Bank, Bank, ya, BMW, Telkom, Gojek, dan sebagainya. Ya, mereka selalu menggunakan ini dalam rangka menciptakan budaya inovasi. Nah, kalau gitu apa dong proses pemikirannya? Tadi pola pikirnya apa? Yaitu bagaimana menggali, digging ya, mining ide. Jadi semua harus beride. Dan yang beride itu nggak boleh diketawain. Idenya mau konyol, idenya mau apa istilahnya nyeleneh gitu ya kalau orang Jawa, atau yang aneh-aneh, nggak boleh dikritik, nggak boleh dimatikan. Bagus gitu ya, fasilitator bilang keren, you are the best ya, supaya muncul budaya memberikan creativity. Nah, yang saya rasakan jujur ya, kalau meeting-meeting itu kadang-kadang atasan tidak memberi kesempatan pada bawahan untuk yuk kalian silakan beride. Yang ide konyol pun nggak apa-apa. Nah, harusnya begitu. Yang terjadi kadang-kadang, nggak semua memang, udah kamu anak kecil, kamu baru udah nggak usah ngomong. Kamu tahu apa, ya kan? Kamu ini baru aja jadi ASN udah ngoceh-ngoceh. Nah, gaya. Jadi artinya apa? Menerapkan design thinking selain mengubah budaya organisasi, juga gaya kepemimpinan, atasan. Jangan mentang-mentang kita yang senior, ya udah hampir umur 60 tahun, ya kan? Mungkin sudah profesor, doktor, ya, seperti saya gitu ya, itu sekolah sudah sering, udah di mana-mana, di mana sekolah, ya kan? Kemudian kita tidak memberi ruang bagi anak-anak muda, talenta-talenta terbaik untuk berkreasi, itu rasanya menurut saya rugi ya, bahkan mungkin dosa juga. Karena potensi anak-anak muda itu menjadi tidak bisa terekspresikan dengan baik. Nah, oleh karena itu, idenya setelah digali-gali, dikerucutkan. Ide yang apa? Ide yang novelty, mengandung kebaruan, ya. Ide yang mengandung kemanfaatan, ekspediensi, ya. Ide yang mengandung kreativitas yang memudahkan orang untuk mengakses pelayanan publik, ya, sehingga hidup manusia lebih cara-cara dipermudah, mempermudah cara hidup manusia. Itulah intinya daripada design thinking yang menghasilkan inovasi tadi. Intinya itu ya. Lain-lain nanti ini teorinya bisa kita baca, ya. Contoh, ya, sebuah instansi pemerintah, ya, semua bentuk pembaruan dan penyaluran pelayanan publik terhadap masyarakat kepentingan itu ada di salah satu kabupaten, misalnya dulu ada di Kulon Progo,
bahkan ada di Sragen, di Jembrane, ya, di Bali, ya. Kemudian mungkin ada di NTT, ada di Papua, ya, kabupaten-kabupaten yang mampu menciptakan sebuah inovasi pelayanan publik yang menjadikan masyarakat itu menjadi lebih cepat dilayani, lebih murah, ya kan, tidak menghabiskan biaya ongkos-ongkos dan lain-lain, kemudian memenuhi kebutuhan dan membuat dia lebih bahagia. Itu sebenarnya. Jadi services pun bisa diinovasikan. Ya, misalnya tadinya 10 meja pelayanan, sekarang kita shortcut menjadi 3 meja saja misalnya. Yang tadinya perlu 10 dokumen untuk berizin, untuk izin usaha misalnya, sekarang cukup 5 dokumen misalnya. Nah, itu kan yang maunya Pak Jokowi, kita itu revolusi mental kita juga begitu. Jangan mempersulit masyarakat, tapi justru mempermudah masyarakat. Apalagi masyarakat Indonesia, ya, gitu. Kalau dilayani dengan sebaik-baiknya, disungguh-sungguh tulus, itu yang namanya ucapan terima kasih dan lain-lain, itu saya pikir orang Indonesia itu bukan orang yang pelit, ya, gitu. Maksud saya, Anda akan juga dihormati, Anda juga akan diapresiasi, ya, tentunya dalam batas-batas yang wajar, ya, bukan seperti raja gitu ya, minta dikasih ini, kasih itu, enggak, ya, tetapi ini dalam konteks pelayanan publik itu pasti Anda akan tingkat kepercayaannya semakin meningkat. Kita semakin dihormati, kalau di jalan disapa, ya. Yang terjadi apa kalau saya lihat kawan-kawan pakai kementerian seragam, kementerian lembaga, atau pakai pegawai negeri gitu ya, atau Pemda, itu malah pakai jaket, ditutupin, nggak bangga. Saya bilang, kenapa sih kalian mesti malu? Oh, ya kan? Nggak apa-apa, kita memang pegawai negeri. Saya kebetulan saya staf khusus Menteri KLHK, ya, hari ini. Saya dikasih seragam, saya bangga pakai itu. Nggak ada masalah. Bapak dari Kak, iya kenapa? Ya ini ada masalah Pak. Oke, yuk ke kantor kita diskusikan masalahnya apa. Begitu kan? Nanti datang aja ke ruangan saya. Ya, kita selesaikan baik-baik apa yang menjadi. Tapi jangan demo dulu atau jangan masuk koran dulu lah Pak. Kita ngomong baik-baik. Nah, jadi kita juga harus terbuka untuk perubahan-perubahan. Ya. Nah, sehingga inovasi apa yang bisa teman-teman lakukan itu dari proses. Ya, misalnya tadi dari 10 meja 10 jam, ya kan, menjadi 5 meja cukup 1 jam misalnya. Izin sudah keluar, surat sudah keluar. Itu gimana caranya, ya? Metode, ya, fokus pada pelanggan. Tadi sama dengan yang sampaikan Pak Deputi. Produk, barang dan pelayanan itu memperpendek birokrasi, bukan malah dipanjang-panjangin, dilama-lamain. Ya, produk itu bisa barang dan jasa maksudnya, ya. Lalu struktur organisasi, hubungan antara atasan bawahan yang harusnya semakin dekat, apalagi anak milenial, ya, yang maunya itu cepat, nggak berbelit-belit. Nah, itu mesti diinovasi juga dalam strukturnya itu, nggak terlalu tall, ya, atau tinggi, tetapi bagaimana itu menjadi matriks organisasi yang bisa komunikasi atau networking organization structure, sehingga itu bisa membuat kita bisa berhubungan secara bebas, merdeka tadi, ya. Jadi ASN merdeka itu berarti, atau merdeka belajar itu juga merdeka di dalam berpendapat, merdeka di dalam menemui atasan, merdeka di dalam mengkritisi kebijakan untuk perbaikan. Jangan ditutup. Jadi implikasi dari merdeka itu betul-betul kita eksekusi. Bukan sekedar slogan merdeka belajar kampus merdeka, tetapi dalam praktiknya kita masih menggunakan cara-cara lama. Ya, ini saya, ya, di pendidikan. Kemudian strategi tadi, pola pikir, mindset-nya tadi, yaitu open feedback. Dia mau diberi feedback, ya kan? Kalau sistem yang bagus kan ada feedback, ya kan? Sehingga selalu diperbaiki sistemnya. Tapi kalau close system, ya, dan anti kritik, maka itu akan membuat sistem tidak berkembang dan pelayanan menjadi tidak paripurna. Kemudian yang terakhir, sistem operasi dan teknologi. Jadi ada 5 ruang yang kawan-kawan bisa melakukan inovasi di tempat kerja masing-masing. Yaitu proses, produk, struktur, organisasi, strategi, dan sistem operasi dan teknologi. Ada 5, ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan misalnya dalam post test, nah, mudah-mudahan ini bisa dijawab. Lanjut, sekarang kita contoh di Pemda. Yaitu sebuah Pemda ingin membangun budaya kerja yang baik dan berkinerja yang tinggi. Maka
sang bupati membentuk sebuah kelompok diskusi di setiap SKPD. Dia bikin kelompok-kelompok, ya. Kemudian dia yang sekolah harus mau sharing tentang pengetahuannya. Yang training di mana, misalnya training di Singapura, pulang masuk kelompok dia sharing, ya kan? Yang nulis buku atau meneliti selesai dari presentasi secara publik, balik ke kelompok dia sharing, ya. Jadi kita menjadi learning organization yang ilmu pengetahuannya itu terus berkembang dari hari ke bahkan pengalaman juga sama. Kemarin saya pengalaman menangani masyarakat di desa ini, begini loh situasinya, di-sharing ya, menjadi knowledge management. Knowledge dikelola sebagai tempat pembelajaran bersama di setiap unit kerja. Ya, di sini SKPD misalnya. Lalu membentuk komunitas wajib belajar di setiap RT RW. Nah, setelah teman-teman sendiri sebagai organisasinya itu secara informal menjadi pembelajar, nah ASN pembelajar ini menurunkan semangatnya ke desa-desa dengan membentuk komunitas wajib belajar di setiap RT RW, di mana teman-teman turun. Pertama-tama kita yang ngajar, ya kan? Kedua, ketiga kita cari yang talentnya bagus, kita didik jadi trainer pengganti kita. Suruh dia supaya dia yang ngajar, kita bekali ilmu, kita bagi cara-cara mengajar. Lama-lama terus Anda pindah lagi ke desa lain. Jadi langsung bertumbuh itu pusat-pusat pembelajaran di RT RW akibat cara berpikir kita di kantor itu sudah memberikan ruang bagi kita untuk jadi pembelajar juga. Gitu ya. Jadi bagaimana mungkin kita mau memuaskan pelanggan kalau kita sendiri nggak dipuaskan oleh organisasi. Kalau kita nggak dipuaskan oleh atasan, nggak diberi ruang untuk belajar, tidak diberi ruang untuk pengembangan kompetensi, ya. Jadi saya sangat positif menyambut tadi Pak Deputi arahkan bahwa belajar itu boleh dari mana aja, ya, tidak harus di ruang-ruang hotel dan sebagainya, tetapi diberi akses oleh organisasi, oleh LAN dalam hal ini, ya, dari mana saja. Oke. Ada pertanyaan dari Pak Ridwan. Silakan. Bu Rima, mohon maaf itu Silakan mungkin Pak bisa Ridwan, diatur. mohon bantuan untuk meng-unmute Oh, panitia. silakan. Langsung ya. Halo, Pak Ridwan. Apakah sudah bisa mendengar suara saya? Bu Rima? Jadi Pak sedang minta untuk di-unmute. Ya, mohon izin. Silakan. Mohon bantuan teman-teman panitia untuk meng-unmute. Kalau misalnya nggak bisa di chat nanti bisa. dibaca. Bisa. Iya, sampun Bapak. Oke, silakan Pak Silakan Ridwan. Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Beberapa menit kegiatan ini sudah berlalu dan saya merasa sangat tertarik. Banyak ilmu yang bisa saya ambil. Namun ada beberapa kendala terkait dengan design thinking. Betul sekali ya yang Bapak Sony jelaskan tadi bahwa pemerintah itu harus terbuka, apalagi pimpinan organisasi seharusnya memberikan ruang kepada bawahan untuk menyampaikan pikiran atau ide-ide. Namun kenyataan yang saya hadapi, dan mungkin beberapa teman hadapi, ada pola paternalistik dalam organisasi, sehingga bawahan itu sulit untuk berkreasi atau berinovasi karena ada pola paternalistik. Ya, bawahan selalu dianggap hanya orang pekerja yang kemudian mungkin tidak berarti, seperti itu Pak. Ya. Kemudian di sektor pelayanan, oke lah, kita sudah beralih ke digital. Tetapi saya melihat mungkin tidak semua Pak. Kita hanya beralih dari satu pelayanan manual ke online. Tetapi ada budaya pelayanan yang menurut saya masih rigid, masih kaku. Dia masih berjenjang dari satu pelayanan, dari satu instansi ke instansi yang lain. Contohnya Pak, misalnya izin penelitian. Izin penelitian kan diterbitkan di kampus. Kemudian suratnya dikirim ke PTSP provinsi.
melalui online. Kemudian dari PTSP provinsi dikirim lagi ke PTSP kabupaten. Kemudian dari PTSP kabupaten dikirim lagi ke pemerintah setempat tempat penelitian. Ini kan masih menurut saya masih sangat panjang. Kita hanya beralih dari satu pelayanan manual ke pelayanan online, tetapi ada budaya yang tidak bisa kita perbaiki. Ya, bagaimana itu Pak? Bagaimana cara memperbaiki pola pikir yang rigid? Ketiga, sulit memang Pak. Kalau bagi saya sulit memang. Baik. Untuk kita. Bisa ditangkap ininya pertanyaannya. Pak Ridwan, mohon maaf dari mana? Boleh tahu? Saya dari Baran Pol, Kabupaten Goa Pak. Kabupaten Goa di Sulawesi ya? Ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Siap. Bagus sekali pertanyaannya, bahwa ilustrasinya gini. Kenapa orang Indonesia kalau di Singapura dia bisa lebih tertib? Gitu? Sementara orang Singapura kalau pas lagi ke Indonesia, misalnya ke Pulau Batam atau ke Jakarta, kadang-kadang kelakuannya juga menyesuaikan orang Indonesia ya. Nyerobot, ya kan, jalan pintas dan sebagainya. Apa yang saya maksud? Bahwa yang pertama selain masalah perilaku manusia yaitu kesistemannya. Ya kan? Sistemnya diubah, sistemnya diperbaiki. Contoh lagi, kami di Jakarta, kalau Pak Ridwan dulu pernah menyaksikan ya, dari Jakarta Bogor itu ada kereta api namanya komuter lain. Dulu itu penumpang ada di atas gerbong. Di atas gerbong, ya kan? Pendekatannya apa? Dikasih air, disemprot, ya kan, dikasih ini macam-macam, dikasih tiang, dikasih palang, ya kan, bahkan dikasih strom ya, yang mengerikan ya, bisa membuat orang meninggal itu ya. Tapi nggak turun-turun juga itu penumpang di atas gerbong kereta api. Kenapa? Karena nggak paham gitu loh. Ini masalahnya apa sih gitu loh ya. Nah muncullah seseorang yang mantan orang Citibank yang namanya Ignatius Jonan ya, menjadi dirut KAI ya. Dia berpikir bagaimana proses pelayanan publik itu menyontoh pelayanan di bank. Ya kan, singkat cerita semua dibikin sistem yang bagus dengan ngetap, pakai kartu ya. Tapping gitu. Bahkan ketika yang punya kendaraan belum pakai e-tol, penumpang kereta api di Jakarta komuter itu sudah pakai tapping ya. Jadi masuk pakai kartu, kemudian nanti dia turun harus ngetap lagi, sama kayak di Singapura ya, atau di Kuala Lumpur kita. Ya, sehingga sistem itu hari ini kalau Anda naik kereta api Indonesia ya, di Indonesia itu nyamannya luar biasa ya. Pakai barcode, pakai apa namanya? Boarding pass, tempatnya bersih, WC-nya bersih, ada makanan dan nyaman lah gitu ya. Hari ini kalau Anda kereta di Jawa itu sangat bagus menurut saya, baiklah gitu. Menurut saya apa yang dilakukan oleh seorang dirut itu adalah dia menggunakan pendekatan design thinking, empati dulu masyarakat ini maunya apa. Nah, kalau saya mendengar keluhan Pak Ridwan tadi, harusnya ini dijadikan ide sebuah konsep untuk perbaikan pelayanan dalam rangka pengurusan perizinan penelitian misalnya. Bahwa dalam konsep itu akan tadi yang saya sampaikan ya, kalau itu menyangkut atasan sendiri juga harus mau berubah. Nggak bisa lagi dengan cara-cara lama, saya setuju sekali Pak. Mengubah budaya itu mengubah sistem. Nah buktinya lagi kita sekarang di jalan tol ya, di mana-mana di Indonesia, itu pakai e-tol kan. Yang dulu pakai ada petugasnya, yang ada kembaliannya. Sekarang kita pakai uang tunai nggak laku di jalan tol. Ya kan? Kita ngetap. Kan gitu kan. Nah sehingga sistem itu akan mempengaruhi seluruh perilaku dari siapapun, dia bawahan, atasan, dan sebagainya. Jadi budaya organisasi juga harus berubah. Budayanya, budaya melayani. Sebentar ya. Tuh. Ya, gimana? Nggak. Makasih. Siap. Oke, mohon maaf. Ini ada telepon dari bawah. Nah, jadi budaya, betul. Tadi saya setuju sekali. Budaya paternalistik mungkin itu warisan zaman dulu ya, gitu. Atau mungkin masih sekarang juga. Nah, itu yang mesti diubah, Pak Ridwan. Betul sekali. Dari mana? Dari LAN. Ini kebetulan Pak Deputi dan kawan-kawannya. Bagaimana LAN tidak hanya mendidik manusianya, tetapi juga mengubah budaya organisasinya. Kalau tidak, nggak inline. Di satu sisi orang-orangnya kayak Pak Ridwan dan kawan-kawan pengen melayani,
tapi di satu sisi organisasi tidak memberikan satu ruang melayani bawahan. Ya kan? Bagaimana orang disuruh senyum ke pelanggan, tapi di kamarnya sendiri, di kantornya nggak ada senyuman. Itu nggak make sense. Ya, saya selalu mengatakan orientasinya itu kalau saya di perusahaan itu adalah karyawan dulu. Karyawan itu dipuaskan dulu, disuruh senyum, baru dia senyum ke pelanggan. Bagaimana mungkin dia suruh ke pelanggan suruh senyum, sampai di kantor dibentak-bentakin sama bosnya, dimarah-marahin. Nah, itu nggak make sense, gitu. Nggak akan terjadi. Kalaupun ada, dia basa-basi doang, nggak ada ketulusan dalam pelayanan, gitu ya. Kemudian masalah tadi budaya pelayanan yang betul sekali. Jadi kultur perusahaan itu atau organisasi harus sistemnya diubah, budaya pelayannya ditingkatkan. Caranya mulai dari leadership-nya, dari top-nya. Contoh nih, kalau kami dulu pernah pas ulang tahun, ada nggak atasan yang mau membuatkan teh atau kopi, ya kan? Atau ngambilin makanan aja gitu ya ke anak buahnya yang lagi ulang tahun. Kan nggak tiap hari kan? Itu kan bagus ya. Tiba-tiba di meja saya ada kopi teh, kemudian dari siapa? Dari bos. Kapan siapa? Bos yang bikin. Wah, kita kan hormat sampai ingat hari ini kan. Pak, terima kasih. Ya, saya hari ini mau melayani kamu karena kamu sudah bekerja baik dan kamu adalah sedang ulang tahun. Jadi ingat sampai hari ini. Memulai dari atasan. Jadi leader harus berubah, organisasi harus berubah dalam budayanya, dan kesistemannya harus berubah. Gitu Pak Ridwan dari saya. Mudah-mudahan menjawab ya. Mudah-mudahan nanti jadiin ini nih, jadiin project ya. Jadiin project perubahan, yaitu bagaimana izin riset itu dipersingkat dengan kecepatan dan akurasi yang baik ya. Saya challenge Anda untuk berikutnya. Mudah-mudahan menjawab. Bu Rima, ada beberapa teman yang mau bertanya, silahkan. Baik, silahkan Pak Karel Sir. Mohon bantuan teman-teman panitia. Ini ada dua yang resen, Pak Karel dan Bu Deis. Ya, dua dulu ya, Pak dua Karel. dulu ya, Oke. maksimum dua dulu. Nanti setelah itu kita lanjutkan dulu ya. Baik, monggo Baik, Pak Karel Sir, silakan. singkat Bapak. Suaranya bisa didengar? Terdengar Bapak? Suara Ya, terdengar. Oke. Selamat pagi menjelang siang semua. Ini topik menarik. Kalau saya membuat design thinking, aplikasi design thinking for education, sambut era 4.0, padahal di Singapura orang udah 5.0. Nah, pertanyaan saya Bapak, design thinking ini memang dari sistem thinking. Persoalannya untuk membumikan design thinking masuk kepada khususnya institusi pemerintah, ini membutuhkan satu gerakan radikal. Kalau hanya berteori, berseminar, ini tidak akan masuk. Karena perjalanan hingga saat ini, mereka melakukan desain, contoh nih, pelaksanaan ISO 9001-2015, padahal itu include di dalam satu kesatuan desain thinking. Kita semua orang yang terlibat belum berpikir secara komprehensif. Kalau saya bisa kemukakan, di situ ada prinsip COPIS ya, mungkin Bapak bisa memahami prinsip COPIS, mulai dari customer sampai kepada supplier, sehingga pendekatan PDCA, DMAIC, yang paling penting key performance-nya indikator, komitmen melakukan master improvement story, ini benar-benar belum membumi. Sehingga ini membutuhkan satu gerakan simultan, sehingga kita bisa menyamakan posisi kita, penerapan manajemen excellence ini minimal menyamai Singapura, negara-negara. Saya melihat istilah-istilah desain-desain ini bagus semua, cuma dalam implementasi kita terhambat dalam sosialisasi. Oke. Ya, makasih, Pak. Baik, keren pertanyaannya, keren, bagus. Satu lagi, sekaligus mungkin, Mbak Rima. Silahkan. Kita dua dulu ya, Oke. Silahkan Bu Deis.
Ya, iya baik, terima kasih. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Desri Sandi Abu Bakar dari Gorontalo, profesi sebagai bidan. Maaf Pak, di sini yang saya ingin tanyakan, apakah inovasinya ini memang harus dalam bentuk aplikasi? Kemudian yang ingin saya tanyakan, apakah inovasinya ini hanya berfokus pada penerima pelayanan atau bisa sesama pemberi pelayanan? Berhubung saya bidan, mungkin teman sejawat atau hanya berfokus ke pasiennya saja. Kemudian Pak, yang saya ingin tanyakan contoh yang Bapak berikan tadi penerapan inovasi di Pemda, tadi kan seperti membentuk komunitas belajar. Yang ingin saya tanyakan, apakah dananya ini dari pribadi atau kita harus memberikan dulu ke lintas sektor? Karena berhubung kalau misalnya di lintas sektor itu penerapannya atau inovasinya bisa diterima nanti beberapa tahun kemudian. Terus yang saya ingin tanyakan terakhir Pak, bukti dari penerapan inovasi seperti contoh yang Bapak berikan tadi ini dalam bentuk apa Pak? Terima kasih. Baik, baik, terima kasih. Dua dulu ya. Terima kasih ya Bu Rima. Jadi saya kembali ke slide saya dulu ya. Ya, jadi Pak Karel dari mana tadi? NTT ya kalau nggak salah ya. Dari mana tadi itu? Bahwa ini membutuhkan satu gerakan radikal dan simultan, setuju sekali. Bahkan Presiden itu beberapa tahun waktu menjelang menjabat itu ya, pertama menjabat itu meluncurkan satu konsep namanya revolusi mental. Revolusi mental itu yang mungkin perlu kita tanyakan. Revolusi mentalnya sudah sejauh mana? Yang menjawab pertanyaan Pak Karel tadi radikal dan simultan, ya kan? Dalam implementasinya khususnya itu saya setuju sekali. Di mana letaknya? Itu menjadi isu Pak, nanti bisa jadi bahan proyek perubahan itu. Tetapi menurut saya adalah tadi kembali ke kesisteman yang harus diubah, budaya pelayanan yang mesti dikembangkan, dan terakhir adalah leadership yang harus berubah. Yang tadi pertanyaannya Pak Ridwan juga, ada nggak atasan memberi ruang pada bawahan untuk berbicara, untuk mengungkapkan idenya? Bahkan hari itu khusus dia hadir untuk mendengarkan ide kreatif, bahkan ide konyol dari anak buahnya. Coba menurutmu kalau ada masalah ini, menurutmu bagaimana? Didengerin. Waktu dia dihabiskan untuk mendengarkan anak buah berkeluh kesah dan didorong atau dimotivasi untuk memberikan solusi menurut perspektif mereka, apalagi masalah milenial. Ya kan? Jadi saya setuju. Nah, kemudian untuk Bu Deis, tidak harus dalam bentuk aplikasi. Tadi kan sudah saya singgung, yang bisa diubah itu apa? Proses. Metode pemroses, metode Anda mendeliver jasa itu kan bisa di-improve. Prosesnya itu dipercepat, ya, lebih akurat. Produk barang jasanya tidak berbelit-belit. Ya kan? Dan tidak hanya untuk pelanggan, maksudnya kepada pasien, tetapi sesama bidan. Itu juga harus dibuat sistem yang saling melayani. Contoh, saya mau berangkat tapi surat tugasnya kok lama banget ya. Misalnya, saya mau SPJ-nya mana, SPPD-nya mana, kok SPJ-nya mana, kok lama sekali. Bagaimana mau melayani dengan sukacita kalau SPJ kita aja susah? Itu kan konkret ya. Jadi jelas di situ. Kemudian bagaimana membangun tadi komunitas atas biaya siapa. Nah, seharusnya politik anggarannya adalah untuk pelayanan publik. Dianggarkan. Mestinya ya, kalau kita sepakat bahwa ASN, tupoksinya, kementerian lembaga apapun itu adalah melayani publik. Nah, anggaran pelayanannya itu bagaimana? Nah, kalau itu nggak ada, boleh nggak kita menggunakan pihak ketiga? Misalnya jadi CSR-nya perusahaan yang ada di perusahaan kita. Contoh ya, ada perusahaan-perusahaan CSR itu misalnya ada bank, ada BUMN, ya kan? Itu kan bisa kita kerjasamakan. Kan kita nggak nerima duitnya. Yang nerima duitnya langsung masyarakat. Tapi idenya, konsepnya dari kita. Gitu ya. Lintas sektor kalau terjadi bagus. Tapi kalau lama akhirnya jadi perdebatan ya. Pengalaman saya, ada satu isu bukannya diselesaikan, tapi berdebat nyala-nyalahin atau kita ribut soal kewenangan. Itu bukan kewenangan saya. Itu pun nanti mesti pusing saya. Nanti kita diaudit BPK, gini gitu ya.
Saya kalau dengerin gitu tuh, aduh, gimana negara ini mau maju kalau kita hanya ini berdebat antar kita. Padahal rakyat sudah menderita, mungkin rakyat sudah butuh pelayanan publik. Jadi kalau saya inisiatif dulu, jalan, ya, sepanjang tidak melanggar aturan yang prinsip ya. Tapi kalau itu sifatnya inovasi dan Anda niatnya itu adalah melayani publik, lakukan Ibu Des, lakukan, ya. Jujur, kadang-kadang saya mengeluarkan uang sendiri untuk sesuatu yang saya harus lakukan. Itu jujur. Gitu ya. Karena apa? Karena udah nggak tahan. Kenapa? Kalau nggak ini akan jadi masalah. Tapi kalau bisa itu direncanakan, diranggarkan ya, sehingga menjadi budaya, ya sehingga kalaupun kita nggak punya, kita bisa kerjasama dengan pihak ketiga, sepanjang tidak menyalahi aturan. Kira-kira gitu ya. Jawaban-jawaban saya mudah-mudahan bisa menjawab Pak Karel dan Bu Deis dan tadi Pak Ridwan. Sekarang saya maju dulu. Nanti kita ini lagi ya. Jadi intinya inovasi yang Anda create itu adalah terobosan, novelty, ya. Ada satu terobosan, tapi tidak melanggar hukum. Gimana caranya? Nah itu yang di ASN itu menjadi unik gitu ya. Kalau di swasta itu bisa macam-macam, bebas dia melakukan inovasi yang aturan bisa diubah, aturan internal ya, aturan internal itu bisa diubah. Kalau kita kan di ASN nggak bisa. Nah tapi gimana caranya? Tidak melanggar, tetapi inovasinya tetap bisa tumbuh dan sebagainya ya. Saya kira itu nggak perlu lah. Nah, sekarang kita main latihan langsung ya. Tadi konsepnya, konsep inovasinya ya. Nanti metodenya teknis kan, ini lebih teknis nggak? Sekarang konsep besarnya ini. Sekarang latihan dulu. Bagaimana Anda saya dorong, saya stimulasi untuk melakukan inovasi. Nah, nanti apa pelajarannya saya akan jelaskan. Di hadapan Anda Pak Dadan dan Bu Rima kelihatan ya, dan kawan-kawan ya. Terlihat jelas Bapak. Ada 9 titik. Ya. Dari 9 titik itu, tugas kawan-kawan sekalian, Anda boleh lakukan pakai kertas ya. Anda ambil kertas ya. Ambil kertas, Anda tulis ya lagi. Kemudian, bagaimana solusinya atas pertanyaan, tugas Anda adalah menghubungkan 9 titik ini dengan 4 garis lurus, tidak boleh terputus, artinya nggak boleh putus-putus, tetapi langsung satu kali angkat, satu tarikan, 9 titik itu terhubungkan. Tapi cuma 4 garis saja. Apakah pertanyaannya saya cukup jelas, Bu Rima dan Pak Dadan? Jelas Bapak. Clear ya? Nah, Yes. tugas kawan-kawan adalah menghubungkan 9 titik itu, ya, hanya dengan 4 garis lurus, tidak boleh terputus, maksudnya diangkat ya, dan satu tarikan saja. Dah? Ada yang bisa? Boleh ditunjukkan ke saya? Kalau yang ada, boleh di kertasnya misalnya ke Bu Rima atau ke saya, boleh. Bu, ini Pak, gitu ya. Pakai ini boleh. Sudah ada belum? Silakan. Ada yang raise hand? Pak Muhammad Toha, mana Pak Muhammad Toha? Oke. Itu berapa garis? 4 garis, tapi satu belum terhubung itu Pak. Yang nomor itu belum semua terhubung. Ya kan? Bisa nggak 4 garisnya dihubungkan semuanya? Silakan. Sudah Pak. Oh sudah? Sudah. Sudah 4-4-nya ya? Oke, good. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad. Pak Marwoto, silakan. Pak Marwoto, Pak Margi, ditunjukin aja pakai kameranya. Nah, sehingga saya bisa lihat dan teman-teman bisa lihat semua. Tadi Pak ini sudah ya, bagus. Nah, supaya cepat karena ini kan nggak susah ya, supaya cepat solusinya adalah pertama kotak yang Anda lihat di sini harus Anda keluarkan. Mindset Anda jangan terjebak pada kotak, ya. Yang pertama itu mindset berarti mengubah kotak ini keluar, Anda buang. Sebab kalau Anda terjebak pada mindset lama, kotaknya terkotak, Anda nggak akan keluar. Coba tadi Pak, siapa tadi? Bu Rima yang menunjukkan pada saya? Pak Toha, Bapak. Pak Toha. Pak Toha bisa ditunjukkan pada kawan-kawan semua hasil kerjanya? Agak di tengah, Bapak. Nah, di kamera, Pak Toha, terima kasih. Ya, tahan dulu. Nah, Pak Toha kenapa? Karena dia mampu keluar dari zona box-nya.
ya kan? Jadi caranya boxnya dibuang, keluarkan sehingga 9 titik ini lepas, bebas. Kemudian dia solusinya apa? Dia seperti ini. Betulkah Pak Toha seperti itu? Siapa? Ya kan? Jadi teman-teman kalau kita lihat, Anda harus keluar dari box itu, caranya tarik dari sini ke kanan, tapi jangan berhenti di sini, keluar lagi terus sampai sini. Ya kan? Tarik sampai sini, kemudian ke bawah, kemudian ke atas, kemudian diagonal. Inilah terjadinya 9 titik terhubungkan dengan 4 garis lurus. Pak Toha, terima kasih. Pak Toha, mau nggak saya tantang lagi? Cara lain ada nggak Pak Toha? Selain ini. Cara lain. Yang kreatif, yang inovatif. Nah, kan ditantang lagi nih. Jangan puas, jangan satu solusi. Dalam design thinking, ide-ide yang lain juga boleh ya. Siapa lagi yang mau memberikan satu solusi di luar ini, di luar yang disampaikan Pak Toha? Boleh. Silahkan Bapak Ibu yang sudah menemukan solusi yang berbeda. Pinter. Ada? Pak Rahman. Pak Taufikur Rahman. Silakan. Mana Pak Taufikur Rahman? Oke, gimana? Bisa dilihatin? Bisa didekatkan ke kamera, Bapak? Iya. Gimana tuh? Ntar, saya lihat. Sambil ngomong boleh, sambil ngomong boleh. Nah. Jadi seperti huruf E, Pak. Huruf E. Oke. Ya. Oke, itu solusi lainnya ya. Oke, Ya, Pak. good. Thank you. Ada lagi? Ya. Thank you, Pak Taufik Rahman. Ibu Evanita. Evanita. Kayak apa? Coba pengen tahu. Bisa diperlihatkan, Ibu? Sambil ngomong boleh. Izin Pak Sony, Monggo. Pak, Ibu moderator, Pak, izin saya gambarnya lebih nggak beraturan, Pak. Nah, gimana? Dari titik yang di kiri tengah, Pak, sebelah paling kiri ke bawah, ke bawah terus melewati titik, terus miring Pak, ngambil yang di tengah bawah lagi, Pak. Seperti ini Pak, kira-kira Pak. Nah, tapi kan yang paling itu nggak kesambung, yang paling sambung Pak, sambung Pak. Nyambung. Di sini Nyambung semua itu ya. Ya, nyambung, tapi cuman nggak beraturan Pak. Ini keluar lagi, balik ke sini, terus terakhir ke tengah. Oke, thank you. Iya Pak, makasih Pak. Pak Suharyitno, terakhir Pak Suharyitno, nanti kita menyambung ya. Ada cara lain? Thank you. Ada cara lain Pak Suhar? Pak Suprayitno? Didekatkan Bapak konten gambarnya. Gimana tuh? Sambil ngomong, dijelasin. Itu 4 garis terhubung. Itu lebih dari 4 garis kali. Nah, silakan Pak Supri. Belum di-unmute. Nggak kedengeran. Unmute. Nah. 4 garis, Pak. Nah, gimana? Coba ceritakan. Ya. Bawah. Ya, kita ambil dari bawah, Pak. Titik paling kanan paling bawah, 1 garis ke atas, terus menyamping ke kiri, 1 garis, terus turun sampai bawah jauh, kita buat lengkungan, Pak. Kita buat lengkungan. Ya. Pokoknya 4 garis saja gitu ya. Iya. Oke, Pak Supri. Thank you. Kita lanjut ya. Nah, ini beberapa solusinya. Ada mulai dari kiri boleh, mulai dari kanan boleh, dari tengah boleh, dari kanan boleh. Dari bawah juga boleh. Ini contohnya ya. Contoh solusinya. Nah, setelah saya challenge lagi, ada nggak cara lain tadi? Ada. Siapa tadi ya, Bu Rima ya? Pak, siapa tadi? Bilang huruf E. Ternyata ada. Tuh. Ya. Ada solusinya yang lain lagi nih, yang dari sebelah sini dia ngambil dari paling kanan ya. Kemudian naik lagi, ke bawah lagi, ke kiri lagi. Ada yang dari sini semua gitu ya. Nah, semuanya itu kenapa sih teman-teman? Karena kita keluar dari box thinking kita yang selama ini menjara kita, mengukung kita. Tadi sampaikan Pak Ridwan, sampaikan Pak Karel, Budes. Kita itu cenderung nanti kalau gini gimana ya? Kalau nanti gimana ya? Salah nggak? Gue kan dibilang
anak bawang, karena kan masih anak buah, nggak bisa ngomong. Jadi semua membuat kita nggak percaya diri dan kita nggak berani keluar dari box kita. Itu persoalannya. Jadi selain organisasinya sendiri tidak mau berubah atau belum bisa berubah, karena tadi kaku, ya kan, kemudian masih cara-cara lama, ya kan, seniornya atau atasannya juga begitu, kita sendiri jadi akhirnya takut, akhirnya ya turun-temurun, akhirnya nggak berubah-ubah. Karena kita akan melakukan hal yang dikerjakan atasan kita, senior kita meniru, terus terulang-ulang sampai hari ini. Nah, kalau tidak ada terobosan dari kawan-kawan yang hebat-hebat dari LAN ini, sudah hampir 900 lebih ya, mudah-mudahan sampai 1000 yang milenial dan punya pemikiran terobosan ini, ya pelayanan publik dan ASN kita citranya menjadi kurang bagus di masyarakat gitu ya. Dan itu sedih kita ya. Hari ini sebuah institusi kita yang kita hormati, kita sayangi namanya Polri sedang mendapat tantangan. Ya kan? Atas kelakuan anggota-anggotanya yang tidak hanya yang berpangkat rendah, ini malah berpangkat tinggi, ya kan, kawan-kawan. Nah, ini kan refleksi ya, refleksi buat kita apa yang salah, apa problem di kita ya, walaupun kita tidak mau mencampuri sampai ke proses persoalannya, tetapi fenomena ini menjadikan kita sadar bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki secara menurut Pak Karel tadi radikal, ya, dan apa tadi sinergi, simultan, ya, barang semua, atas, bawah, tengah, berubah semua. Kalau nggak ada inovasi-inovasi. Banyak misalnya, dia yang bikin aturan, dia yang melaksanakan dia juga, yang mengawasi dia juga. Kan lucu ya, ada sebuah institusi atau organisasi yang membuat regulasi dia, yang melaksanakan dia, yang mengawasi dia. Berarti dari good governance kan nggak pas. Nah itu kan mesti diubah. Mesti dilakukan satu perbaikan dengan kreatif, ya, tanpa menyalahi aturan-aturan. Nah, ada lagi problem, ya, di another, sama persoalannya di Kabupaten A, Kabupaten C sama, tapi solusinya bisa beda-beda, bisa. Bahkan ada problemnya sama 9 titik dalam hal ini ya, tapi disuruhnya beda solusinya. Apa itu? Suruh bikin titiknya 1 garis, ya kan? Titiknya itu ada di menyebar. Tapi gimana caranya itu menjadi 1 garis? Ini contoh aja, contoh, ya kan? Dalam konteks kebijakan bisa dong. Kabupaten A bikin kebijakan sendiri, Kabupaten B bikin sendiri, Kabupaten C. Nah, tugas seorang gubernur atau atasan adalah bagaimana mensinergikan antar kebijakan itu menjadi satu benang merah yang efektif, efisien, sehingga menurut Bu Deis tadi tidak lintas fungsi, lintas kementerian itu tidak menghabiskan waktu dan akhirnya kita ribut gara-gara persoalan apa itu kewenangan. Itu bukan kewenangan saya, padahal rakyat ini udah nggak nunggu kewenangan. Rakyat itu cuma saya tolong dibantu, terserah mau dari mana aja Bu, mau dari mana aja. Ini anak saya mau melahirkan, air ketuban sudah keluar, Bu Des masih nanya, ini kewenangannya si ini kewenangannya. Lama-lama ya setelah dia sakit dan kemudian mungkin bisa kehilangan nyawa anak dan ibunya. Kan begitu kan? Profesi bidan kan tidak menunggu lintas fungsi, ya udah apa yang bisa kita kerjakan demi menyelamatkan anak dan ibu. Kan begitu cara berpikirnya, sehingga dalam konteks pelayanan publik juga sama, rakyat sudah menderita, yuk kita gotong royong. Nanti urusan admin gimana kalau kita selesaikan belakangan, kita atasi dulu ya, kan bisa begitu ya. Jadi sebenarnya pada niat kita semua, saya sepakat dengan teman-teman tadi yang bertanya, harus konseptual, radikal, ya, simultan, atasan juga berubah, organisasi juga berubah, dan kita juga harus berubah, ya. Saya kira itu sepakat ininya, kesimpulannya. Nah, inovasi mulai dari tadi berpikir dalam kota, berpikir di luar kota, berpikir dengan kotak baru, begitu. Jadi inovasi itu tadi nggak kejebak pada satu ide, satu kebiasaan yang, aduh, saya nggak tahan kalau kayak gitu, ya kan? Kita pada titik di mana harus berani keluar dari kotak yang kita miliki selama ini yang kalau itu kurang baik. Saya kira itu ya poinnya. Nah, bagaimana caranya aturan bisa diubah, kebiasaan bisa diubah, sikap kita pun bisa berubah. Itu kalau mau kita membuat kebijakan baru. Jadi kebijakan berarti perlu ada budaya. Budaya berarti ada aturan, ada kebiasaan, ada sikap. Melalui apa? Design thinking. Nah, kalau gitu mari kita lihat. Apa sih design thinking? Ya.
Design thinking is a 5-step process to come up with meaningful ideas that solve real problems for a particular group of people. The process is taught in Kelihatan nggak? top design and business schools around the world. Videonya tidak terlihat, Bapak. Mohon Lots of izin. happy customers Saya Videonya belum kelihatan. all around the world to solve problems with innovative new solutions. bentar ya. Kita nonton video sebentar untuk apa itu design thinking, ya. Design thinking is a Kelihatan, Bu Rima? process to come up with meaningful Kelihatan ideas jelas. that solve real problems for a Oke. particular group of people. The process is taught in top design and business schools around the world. It has brought many businesses lots of happy customers and helped entrepreneurs from all around the world to solve problems with innovative new solutions. Step 1. Empathize. The purpose of step 1 is to conduct interviews that give you an idea about what people Jadi really design care thinking about. yang pertama langkahnya empathize, ya. Apa itu empathize? Memahami kebutuhan dan memahami persoalan You might find masyarakat. that they want to keep the ability to walk around. In your conversations, they might share with you different ways they can do that. Later into the interview, you'll want to dig a little deeper, look for personal stories or situations where things became difficult. Ideally, you redo the process with many people with the same problem. Step 2. Define the problem. Looking at the interviews, you can now understand the actual needs that people are trying to fulfill with certain activities. One way to do that is to Mendefinisikan underline problem. verbs or Apa sih activities masalahnya, people gitu ya? mention when talking about their problems, like going for a walk, meeting old friends for tea, or simply Ini going contohnya orang grocery tua, shopping ya. around the corner store. You might realize it's not so much about going out, but more about staying in touch. After your analysis, Ini contoh formulate a kita mau problem produk statement. untuk orang tua Some yang elderly are afraid masih to do aktif life. tapi sebenarnya want to tulangnya stay rapuh active. gitu ya. Ini kira-kira. Step 3. Ideate. Step 3 adalah Now focus only ideation, on ya, the atau problem ideate. statement and come up with ideas that solve the problem. The point is not to get a perfect idea, but rather to come up with many ideas, like unique virtual reality experiences, senior-friendly hoverboards, or a modified pushcart. Whatever it is, sketch up your best ideas and show them to the people you are trying to help, so you can get their feedback. Step 4. Step 4, prototyping atau Now take a moment purwarupa, to ya. reflect on what you have learned from your conversations about the different ideas. Ask yourself, how does your idea fit in the context of people's actual lives? Your solution could be a combination of a new idea and what is already being used. Then connect the dots, sketch up your final solution, and go build a real prototype that's just good enough to be tested. Step 5. Langkah Test. kelima, testing, ya. Now Dari test your prototype kita prototype tes. with actual users. Don't defend your idea in case people don't like it. The point is to learn what works and what didn't. So any feedback is great. Then go back to ideation or prototyping and apply your learning. Repeat the process until you have a prototype that works and solves the real problem. Now you are ready to change the world or open shop. To experience design thinking firsthand, do the free virtual design thinking crash course from Stanford's D-School right now. You will learn to design a new gift-giving experience. Find the link and a guide for facilitate design. Nah, proses berpikir design thinking ada 5 tahap tadi, ya. Satu, pertama adalah empathizing. Empathizing itu apa sih? Empati. Empati itu apa? Merasakan apa yang dirasakan oleh calon pelanggan kita atau masyarakat kita. Anda empati, Anda kalau gue digituin gimana ya? Misalnya Anda ngantri berjam-jam dicuekin di kelurahan misalnya, ya, atau di rumah sakit atau puskesmas. Kalau Anda jadi dia, digituin gimana? Ya kan? Kalau Anda yang jadi duduk di masyarakat itu bukan pejabatnya, itu rasanya gimana sih? Itu empathize, ya kan? Kemudian setelah kita merasakan empathizing, kemudian kita yang disebut dengan define the problem. Apa sih masalahnya? Misalnya, bagaimana
mengurus KTP dalam waktu 5 menit, terlayani dengan baik dan datanya valid. Ya kan gitu. Itu kan problem statement. Kan gitu. Atau riset question-nya apa? Pertanyaan penelitiannya apa? Rumusan masalahnya apa? Oh ya, bagaimana membuat masyarakat tidak terlalu lama menunggu ketika mengurus KTP dan dokumen lainnya di kelurahan. Itu misalnya begitu. Lalu dirancang, ya kan? Sama dengan proses berpikirnya si yang perancang ini, ya. Berpikir ala perancang oh gimana ya, oh flow-nya digambar, ya kan? Oh dia dari sini, kalau dulu di Astra kita pakai kotak-kotak gitu ya, kotak, kemudian tanda panah. Kalau di Lemhanas namanya bulkonah ya, bulat, kotak, panah, ya kan, lingkaran dan sebagainya, terus dibikin flow-nya gimana. Oh, berarti bottleneck-nya di mana? Oh, bottleneck-nya di sini nih. Kalau di sini berarti 2, ditambah orangnya atau teknologinya diperbaiki, diusulkan pada atasan dan seterusnya sampai akhirnya jadi prototype, desain, konsep. Oh, kalau gitu bagaimana caranya nih diajukan pada pimpinan sebagai karya Anda menginovasi pelayanan publik. Kalaupun diaku sebagai ide beliau ya nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Kami ikhlas karena kami memberikan satu. Nanti oke, kami dari kabupaten ini atau kecamatan ini memberikan solusi yang cepat dalam pelayanan KTP kepada masyarakat. Misalnya begitu ya, sampai proto. Jadi setelah define problem, kemudian kita melakukan yang namanya ideation. Ideation itu membuat tadi, memberi ruang kepada seluruh anggota kita untuk beride tentang masalah ini. Bukan atasan saja yang paling tahu atau bos, tetapi anak buah kan juga nanti jadi atasan. Dia sudah dilatih untuk mencari solusi atas persoalan kemasyarakatan. Apa menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana? Menurut kamu terus semua sudah ngomong, bahkan dicatat ya, bahkan ada apa namanya itu post-it ya, kalau dalam prakteknya itu ada post-it ya, semua ide dikumpulkan, nanti dikerucutkan di klaster, dan ini akan buat prototipenya. Langkah keempat membuat prototype. Misalnya kalau kebijakan ya bikin flow kebijakan. Bagaimana pelayanan ya bikin flow pelayanan. Kalau produk ya bikin prototype produknya. Tadi dalam hal ini adalah apa tadi ya, alat atau tongkat bagi apa namanya orang tua yang suka jalan-jalan. Darinya bisa ada batu, ada apa segala macam, kan repot. Nah itu kemudian dibikin roda, ya mungkin didesain, kemudian dites. Kalau ini gimana? Oh nggak enak, oh ini dites lagi. Jadi kebijakan pun juga dites. Sebelum apa namanya, sebelum menjadi keputusan tuh di prototyping dulu. Kalau misalnya masyarakat kalau ada kebijakan soal gini menurut Bapak gimana? Oke nggak? Oh nggak bisa Pak, ini kelamaan gini. Kalau gini gimana? Oh kalau terus ya dicoba sebelum sampai keputusan resmi. Begitu sudah diuji, diiterasi, dites, oke kalau gitu kita putuskan kebijakannya begini ya. Karena sudah diuji di beberapa daerah. Apa namanya itulah ya, uji konsep atau apa ya, teman-teman tentu punya mekanisme. Tapi itulah konsep design thinking mungkin sudah pernah kita lakukan. Jadi ada 5 tahap. Empathize, ya kan, define the problem, ya, kemudian ideation atau beride, membuka ruang kepada semua untuk beride. Kemudian yang keempat prototyping, ya, membuat satu prototype atau apa draft lah gitu ya. Dan terakhir diuji, diulang-ulang, akhirnya jadi implementasikan. Gitu ya. Nah, jadi pemahaman design thinking sebenarnya fokus pada human center, yaitu apa? Yaitu memahami kebutuhan pelanggan yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi. Kok nyambung gitu ya? Melayani, ya, memahami kebutuhan ya. Nah, dan seterusnya, dari mana cara Anda bisa memahami ya? Gampang aja. Anda terjun ke lapangan, observasi, dilihat, dirasakan, ya kan? Jadi kunjungan-kunjungan ke daerah itu jangan cuma buat jalan-jalan. Yang terjadi kan kita cuma mau jalan-jalan 1 hari, kemudian kerjanya cuma setengah hari, sisanya jalan-jalan. Ya jalan-jalan juga sedikit boleh, tetapi fokus utama adalah membuat satu rumusan masalah. Kemudian idenya apa, Anda kembangkan, kemudian diuji, bolak-balik nih, feedback ya, diuji lagi, mungkin salah di desainnya, diuji lagi, terus baru keluar. Baru perfect itu kebijakan atau aturan atau sistem atau produk gitu ya. Nah, design thinking berarti intinya bagaimana kita membuat satu pemikiran baru untuk menghasilkan produk atau jasa atau kebijakan atau apapun proses misalnya ya, untuk mempermudah memenuhi kebutuhan manusia ya, dari mulai temuan-temuan, mendesain sampai apa yang kita deliver.
misalnya kecepatan, biaya murah, ya, memberi manfaat yang setinggi-tingginya. Saya kira itu. Nah, kemudian mengenai konsep-konsepnya, saya kira tadi sudah saya singgung sedikit, ya. Berarti di sini ada menemukan suatu permasalahan, Anda mendesain sebuah solusi, kemudian Anda mendeliver. Sebenarnya simple ya. Ini cuman agak rumit karena bahasa Inggris, tapi sebenarnya dia cuman memahami masalahnya dengan cara empati, memahami kebutuhan, ya kan? Kemudian ide-ide kreatif atau untuk menyelesaikan persoalan tadi, kemudian mendelivery dengan kebijakan atau dengan produk, ya gitu aja. Nah, langkah-langkahnya tadi saya sudah singgung, ya. Tadi empati itu bahasanya itu, kenapa kok kamu masalah, kamu ini anak kecil ya ini ya. Empati itu ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Anak kecil itu kalau ngelihat temannya nangis, dia nangis, ya. Dia ikut merasakan gitu ya. Nah, jadi sama juga kita dalam design thinking, apa yang dirasakan masyarakat tuh kita rasakan. Setelah itu kita melakukan yang namanya framing, ya, sama tadi ya, itu define the problem. Framing itu problemnya apa sih? Kita jadi masuk dalam kerangka pemikiran itu untuk menyelesaikan problem. Jadi fokus gitu ya. Kemudian ideate atau ideation itu berarti membuat semua orang yang terlibat dalam masalah itu untuk memberikan solusi, termasuk masyarakat. Kalau Anda gimana Pak? Menurut Bapak gimana? Menurut Ibu gimana? Lalu bikin prototipe, kemudian dites gitu ya. Nah, dalam design thinking, nggak bisa kerja sendiri. Kita mesti kolaborasi dengan kawan-kawan. Bisa kawan satu unit kerja, bisa lintas unit kerja, lintas fungsi, lintas apa tadi? Lintas kementerian, ya kan? Kemudian lintas departemen, ya, lintas sektor, maka harus kolaborasi. Nggak bisa egois, pokoknya aku mengini, ya nggak bisa. Apalagi itu nggak sesuai dengan prinsip kita di negara Pancasila ya, gotong royong. Kan kita maunya solusi untuk bersama, ya, harus kolaborasi. Kemudian inklusi, tidak eksklusif. Artinya apa yang tadi sampaikan kawan-kawan, ide yang konyol pun harus dihargai. Jangan, kamu idenya jelek banget, ini kamu pasti nggak pinter. Jangan begitu, kasihan dia. Toh itu teman kita udah jadi ASN juga. Paling nggak jadi pegawai kan gitu, pegawai negeri. Jangan pula dia tidak dihormati, tidak dihargai. Tadi seperti kata Pak Ridwan ya, dengarkan. Even idenya konyol, yang kadang-kadang nggak masuk akal, ya nggak usah diketawain. Bagus, terima kasih. Kami catat, nanti kita rumuskan ya Pak, bareng-bareng ya. Harus inklusi. Kebijakan ataupun pelayanan publik itu harus inklusif, bukan eksklusif. Apalagi diskriminatif, nggak boleh melanggar etika dan hukum. Ya. Kemudian diulang-ulang, ya. Dites itu diulang-ulang. Kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Diuji gitu ya. Diuji. Nah, ini memang perlu kesabaran ya, perlu kepemimpinan ya, diuji, dites ya, terus lagi, uji lagi. Kalau oke, lanjut, kalau nggak oke mungkin direview lagi. Jangan-jangan idenya yang salah. Jangan-jangan rumusan masalah kita yang salah, ya kan? Salah merumuskan masalah juga bisa loh ya. Jangan-jangan kita waktu bereksperimen salahnya ya, dan seterusnya. Itu selalu diuji. Nih contohnya ya. Dari prototype bisa aja balik ke ideation. Dari ideation bisa ke define problem. Bisa juga langsung ke implement. Tapi implementasi juga nggak bisa. Jangan-jangan masalahnya salah ya gitu. Ya, ini selalu harus ada feedback. Mohon maaf. Nah, empati, bagaimana mencari akar masalah, rumuskan masalah, bagaimana menggali ide sebanyak-banyaknya, membuat prototipe, kemudian menguji. Jadi 5 langkahnya gitu ya tadi. Nah, dalam prosesnya dari Stanford University ya, itu mereka diskusinya seperti ini nih ya. Para ilmuwan, para tokoh-tokoh, bahkan para pakar-pakar itu yang sudah jago-jago, udah profesor doktor pun itu mau memberi masukan dan diberi masukan. Kalau kita kadang-kadang udah merasa paling hebat itu udah nggak mau dengerin orang lain kan. Nah, ini yang perlu diubah ya. Kemudian dalam ideation itu pakai post-it gini ya. Solusinya ini banyak sekali nih ya tuh ya. Banyak sekali ya, ditempel dan ide yang mungkin paling konyol pun nggak boleh dihina, tidak boleh tidak dihargai, tetap harus diapresiasi ya. Kemudian seperti ini. Ini situasinya. Nah, dalam prakteknya semuanya sebenarnya sudah kita kerjakan, tapi metodenya beda-beda ya. Ada yang empathize, ideate, build, ada yang inspiration, ideation, implementation, ada gather. Ini hanya method saja. Nah, method saja. Nah, kita yang menggunakan pakai design thinking itu empathize,
reframing itu sama dengan define problem, ideation itu menggali ide, membuat prototype, apakah barang atau kebijakan atau jasa, terserah, kemudian diuji. Gitu ya, jadi 5 tahapan. Ya, empathize, define problem, ideation, prototyping, dan testing. Ya, saya kira itu, lain-lainnya contoh-contoh saja. Ini ada IBM, ya, ada kemudian ada perusahaan-perusahaan misalnya Samsung, Nokia yang sudah nggak ada waktu itu ya. Kemudian ada macam-macam ya. Tapi dissenting atau tidak dissenting, yang penting memberikan implikasi yang positif pada masyarakat. Tapi dengan design thinking kita bisa lebih memahami, lebih sistematis ya, dan lebih berorientasi pada pelanggan, berorientasi pada kebutuhan manusia. Sekarang kita start post test ya, Bu Rima, boleh dibantu?